bahwa dari ketiga pembagian tadi, mad tamkin yang sudah diterangkan, yang paling populer tadi yang pertama, ya, yang banyak dibahas adalah yang pertama. Jadi ada huruf ya yang bertasdid, misal itu ya, terus di depannya ada huruf ya mad. Nah, itu yang banyak tertulis atau populer bahasanya dari bagian penjelasan yang pertama tadi. Contoh huyyitum wan nabiyina, dan contoh-contoh lainnya robbaniyina. Nah, itu. Jadi yang paling populer penjelasan pada mad tamkin ya seperti itu, ya. Selanjutnya yang kedua tadi, contoh misalkan pada kata amanu wa amilu, ya, amanu pada surah Al-Asr tadi yang kita bahas. Ada mad nu ketemu waw lagi. Itu juga kadang tidak dibahas. Apalagi bagian yang ketiga, ya, bagian yang ketiga ini lebih jarang lagi dibahas, ya. Tapi intinya di sini pada mad tamkin adalah menjelaskan saja. Menjelaskan bahwa huruf tersebut dibaca panjang. Tersebut dibaca panjang 2 harokat, ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami dalam penjelasan mad tamkin ini. Kalaupun teorinya banyak ya, tapi intinya membacanya ya itu-itu aja gitu. Intinya penegasan bahwa di situ bacaannya jangan sampai isqat atau juga terjadinya idgham, ya. Jadi seperti itu. Misalkan pada kata illalladzina amanu wa amilus, nunya dibaca panjang, jangan sampai diidghamkan illalladzina amanu wa amilus, nah, gitu. Jangan sampai seperti itu, ya. Atau misalkan tadi pada kata huyyitum, jangan sampai tidak dibaca panjang mad huyyitum. Nah, penegasan pada tasdidnya tapi tidak dibaca panjang pada madnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita coba prakteknya. Intinya mah itu aja, ya. Intinya itu aja. Cuman penegasan pada mad tamkin ini memang perlu juga dibahas. Kenapa perlu dibahas? Yaitu para ulama-ulama, para ahlu tajwid, tentunya mereka juga membahas di dalam bahasan tentang mad tamkin ini. Berarti ada perhatian khusus juga agar kita ini sebagai qori. Qori itu artinya bukan yang cuma melagukan dengan bacaan yang indah-indah pakai lagu, ya. Artinya kita ini qori'ah yang membaca Al-Qur'an. Kita selaku pembaca artinya memperhatikan jangan sampai terjadi kesalahan dalam cara baca. Seperti itu. Makanya diperhatikan di dalam bahasan, ditulislah dalam pembahasan ilmu tajwid. Maka dari itulah para jamaah sekalian rahimakumullah, kita baca Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bertajwid, untuk membaca dengan baik dan benar. Betul apa salah? Jadi diperintah untuk membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Maka ketika kita sudah ingin membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, maka itu dibutuhkan juga ilmunya agar bacaan kita menjadi baik dan benar. Paling tidak secara umum, ya, secara umum. Maka mempelajarinya juga menjadi fardu ain secara umum. Sama halnya kita sholat. Jadi membahas tentang masalah urusan sholat, termasuk wudhu dan lain sebagainya, itu menjadi perihal yang
yang wajib ain bagi kita semua. Jangan sampai kita ibadah asal ibadah, asal-asalan saja. Maka ini bermasalah nantinya. Ya. Maka dari itu juga ketika kita ingin membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, maka ini juga butuh ekstra kita belajar. Butuh ekstra kita belajar. Ya. Jadi seperti itu, agar apa? Agar bacaan yang kita baca baik dan benar insya Allah. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, tadi yang bertanya siapa tadi? Ya, kalau saya ambil tadi bahasan yang ketiga ya, yang ketiga. Jadi bahasan yang ketiga pada mad tamkin itu sendiri, ya intinya mah sama, ya intinya sama gitu loh. Bentar saya mute ya, saya mute dulu. Intinya yang ketiga itu ya di sini. Nah di sini ya. Pada kata yalwuna, yalwuna itu ada bertemunya dua wawu. Bertemunya dua wawu. Ada wawu yang pertama berharokat dan yang kedua adalah merupakan huruf wawu mad. Ya di situ mengatakan bahwa ini adalah tamkin, perkuat, perkokoh, ditegaskan bahwa wawunya itu dibaca panjang. Wawunya itu dibaca panjang. Sebentar ada yang storing. Begitupun pada kata yuhyi. Pada kata yuhyi, nah di sini ada dua iya. Yang pertama berharokat kasroh, yang kedua ada huruf ya, yaknya huruf mad. Artinya bertemunya dua huruf tersebut sama. Ini hanya sekedar menegaskan saja bahwa ini dibaca panjang loh ya. Intinya mah teori saja ya, teori saja bahwa bacaan ini adalah merupakan bacaan yang dibaca panjang dalam kategori ukuran mad tobi'i atau mad asli. Begitu saja pembahasannya. Terima kasih. Jajan itu yang jauh. Jadi kalau di Quran ini wawunya doma gitu. Tapi di keterangan tadi berbeda dua huruf ya atau wawu yang berharokat. Baik doma maupun fathah gitu. Iya, artinya wawu ketemu dhammah. Wawu sukun ya. Artinya ketemu dua wawu itu. Ada wawu harokatnya dhammah, ketemu wawu sukun. Kalau ketemu wawu pertama fathah, itu jadi bukan lagi disebut dengan matamkin, nanti disebutnya dengan harfulin. Misalkan yal wawuna, misalkan gitu ya. Ya, itu bukan lagi tamkin, tapi itu namanya lin gitu. Yang di sini tegaskan bahwa hukumnya tamkin itu panjangnya tetap dua harokat yalku, sedangkan posisi disebutkan tamkin bacanya sama dengan tobi'i, berarti aslinya adalah disebut tobi'i atau asli bila ada pertama hurufnya berharokat dhammah ketemu dengan huruf mad. Sedangkan wawu sukun temannya adalah dhammah bukan fathah gitu. Kalau temannya fathah disebutnya harful huruf li gitu. Kalau surat Yunus 58 dua yuhyi yang nya ya di yuhyi ya kan saya bilang tadi kalau di mushaf standar Indonesia itu harokatnya jadi tegak ke bawah. Sedangkan pada standar mushaf ada Madinah, di situ tertulisnya ada ya satu harokat kasroh, ada ya kecil lagi di situ. Ya, seperti itu. Cuma kalau di Indonesia ya nggak kelihatan di mana ada ya-nya gitu ya. Kenapa? Karena diganti dengan tanda tegak seperti itu. Terima kasih Bapak Guru. Ya, sama-sama. Ya, jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi yang mau tanyakan?
Baik, silakan para jamaah yang ada di Zoom maupun di radio, silakan yang ada yang perlu ditanyakan lagi. Baik, silakan lanjutkan. Baik, kalau tidak ada, ya kita coba praktek di surah Al-Asr aja ya. Atau pada bacaan di surah ini dulu. Bahasan yang pertama. Ya, di surah An-Nisa ayat 86. Dibuka surah An-Nisa ayat 86. Sudah dibuka? Wa idza khuyyitum. Naik-naik, jangan dihajar. Baik, silakan ditampakkan lagi layarnya. Ada barangkali jamaah yang ingin mau baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mutnya dibuka kan? Wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Shadaqallahul azim. Dikoreksi Ustaz. Iya. Di mute lu itu, itunya. Ya, coba diulangi pada kata wa idza khuyyitum sampai situ dulu tuh. Ya, sampai wa idza khuyyitum. Wa idza khuyyitum. Iya. Ya, radionya lumayan kencang ini. Jadi storing feedback-nya. Kegedean volumenya. Iya, baik. Nah, jadi seperti itu. Sudah bagus ya bacanya. Jadi satu penegasan pada tasydidnya ada. Huyyi. Huyyi. Satu sisi pada misalkan pada kata iyyaka. Karena tasydidnya tasydid murni. Jadi ada penegasan, ada bahasanya naber lah, penegasan pada ya bertasydidnya huyyitum. Dan yang jadi tamkinnya yang mana maksudnya? Ya tamkinnya i-nya itu panjang bacaan dua harokatnya, yaitulah tamkinnya. Sedangkan ya bertasydidnya tidak disebut tamkin, hanya pendaskan itu ada tasydid ya, ya ada ya lagi ya. Maka disitulah disebut dengan tamkinnya. Ditegaskan, dikokohkan bacaannya tetap dengan dua harokat. Tapi jangan sampai ya-nya itu yang bertasydid juga terabaikan. Ya, jangan sampai terabaikan. Huyyitum wa idza huyyitum. Ya, ya bertasydid ini sama penegasan dengan kata iyyaka, iyyaka. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih Nyadi.
Iya, matinya mati huruf mad ya, bukan huruf yang lain. Matinya dengan mati huruf mad, maksudnya seperti itu. Ya, begitu. Baik, ada lagi silakan yang mau baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya guru. Iya, yang di radio dulu, Bu Sata. Bu Aja Mira. Khoya, silakan. Ya, di sini tinggal. Iya, enggak usah gitu. Yang penting penegasannya aja ya. Yang penting penegasan. Wa idza huyyitum bitahiyyah dan seterusnya ya. Jadi penegasannya ya tadi. Pertama ya bertasydidnya itu jelas. Yang kedua mad tamkinnya pada mad tabi'i dua harokatnya juga diperjelas ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Silakan Bu Aja Mayrah. Ini guru, saya menanya ini wa idza huyyitum dua harokat dua apa satu alif gitu guru. Yang saya maksud lah ini kan ada sidanya guru. Lah kalau di sini illalladzina amanu wa amilu gitu. Kalaupun nggak bersida kan dibacanya itu juga guru, panjang juga. Iya, baik ya. Tadi kan saya bilang penjelasannya yang paling sering itu dibahas dalam materi buku-buku tajwid yang berbahasa Indonesia ya adalah bahasan yang pertama. Jadi pengertiannya ada ya yang bertasydid ya, terus ketemu dengan ya mad yang sukun yang mati. Nah, itu bahasan yang pertama. Makanya tadi saya bahas adalah 3 bahasan kriterianya. Itu pun tadi yang kedua disebut dengan tamkin ya. Menegaskan bunyi ada mad di depannya lagi ada wawu. Amanu wa. Jangan sampai terjadinya idgham. Maksudnya begitu. Misalkan baca illalladzina amanu wa amilus. Nah, misalkan begitu. Berarti terjadinya idgham kalau begitu. Jadi jangan sampai terjadinya idgham, maka diperjelas, ditegaskan ada tamkin di situ, nunya panjang, bukan idgham. Amanu wa. Yang jadi kategorinya kenapa ada wawu ketemu depannya lagi wawu lagi kayak gitu. Ngaji. Ya, makasih guru. Jadi mad tamkin apabila dua huruf yang bersamaan, yang satu mad asli, yang berbaris baik sukun, baik fathah, kasroh, doma bertemu dengan salah satu huruf yang mati, itu maksud salah satu huruf mad gitu ya. Begitu guru. Iya, pengertiannya tadi yang sudah saya share itu. Nanti selalu di-share di grup ya. Selalu di-share di grup ya. Jadi ada 3 hal. Ada 3 hal dalam pengertian tamkin ya. Tapi yang populer adalah yang pertama tadi. Yang bertasydid, terus ada ketemu huruf yang sama, huruf mad gitu. Adapun pengertian yang kedua dan yang ketiga, seperti kata tadi, yalwuna atau yuhyi, nah, itu jarang sekali dibahas ya, jarang sekali dibahas. Tapi intinya sama, yang terpenting di situ dibaca panjang 2 harokat, itu saja yang penting, itu saja yang penting ya. Jangan sampai terjadinya satu diantaranya yaitu menghilangkan atau dia idgham atau memasukkan. Nah, ini yang jadi perlu perhatian khusus buat kita yang membaca. Seperti itu. Ya, terima kasih guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham dah. Iya, alhamdulillah dah kalau paham ya. Jadi ya memang perlu sedikit bahasan teori gitu ya, bahasan teori. Intinya membacanya ya itu aja ya. Cuman ketika kita bahas tentang teori, insya Allah sedikit banyak kita jadi paham gitu. Karena memang dahulu pembelajaran itu nggak ada teori.
dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada sahabat ya baca gitu. Tapi seiring karena mungkin terjadinya banyak kesalahan ya di dalam cara baca, asal baca aja, maka untuk menyelamatkan diantaranya ya diwujudkanlah dengan pembahasan ilmu tajwid secara teori seperti ini ya. Dari praktek-praktek bacaan yang baik dan benar, maka dibukukanlah dengan pembahasan pada ilmu tajwid agar cara bacaan itu bisa teratur dan benar sesuai dengan bacaan dari guru-guru kita masing-masing yang memang terus bersambung bacaannya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya, 86. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Yang penting memang dalam posisi prakteknya tadi. Seperti pada kata wan nabiyina, itu pada ya bertasdid ketemu ya sukun lagi ya mad. Atau misalkan bahasan yang kedua tadi ada mad seperti amanu wa amilu ya. Itu juga penegasan pada madnya. Baca panjang loh 2 harokat gitu. Jangan sampai terjadinya idgham. Amanu wa amilus shodihat ya gitu. Atau misalkan pada bahasan yang ketiga, di situ juga ada bertemunya 2 wawu juga ya. Menegaskan kalau di situ juga dibaca panjang 2 harokat. Karena intinya sama dengan bacaan panjang mad tabi'i 2 harokat atau mad asli ya. Yalwuna ya, yuhyi dan seterusnya. Baik para jamaah sekalian rahimakumullah, demikian sedikit banyak pembahasan tentang mad tamkin, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, untuk sementara mungkin ini dulu bahasannya karena saya juga ada kegiatan di Cibubur ya. Mohon maaf. Jadi untuk praktek ya, insya Allah pada kesempatan minggu yang akan datang ya. Tentang masih dalam kondisi mad tamkin ya. Jadi demikian. Baik. Para jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin ini saja dalam bahasan untuk kajian Jumat pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mudah-mudahan yang dibahas banyak dipahami dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita mempraktekannya dengan baik dan benar. Amin insya Allah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf di dalam bimbingan mungkin banyak kata-kata yang tidak bagus, tidak teratur dan tidak tersusun. Tapi intinya ingin mempermudah saja dalam pemahamannya kepada para jamaah sekalian rahimakumullah. Dan yang terpenting prakteknya ngerti, paham, ya bisa diterapkan dengan baik. Baik, ya insya Allah berlanjut pada kesempatan yang akan datang. Akhirnya saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.